melodi. Ada cerita mencekam, sedih dan mencekam, tragis di balik petikan Haluku yang haru. Berikan sewaktu bersama haluku yang haru. Iya, kalimat ini Mas. Oke, Kalau dulu ya. kalimat penutup. Ya buat yang saya nggak perlu punya kafe, punya apa, buat para petani yang lagi mati lombok mau ada live akustik bisa ya. Yang buat para tukang gondrong, ada live gondrong mau ada live akustik bisa. Karena saya ini musisi serabutan lah, menerima semua tanggapan musik kecuali ambigan, ambigan bisa. Boleh ya. Jangan mengikuti apa yang orang lain suka, tapi malah kita menjadi yang orang lain suka. Oke, masuk. Buatlah diri kita disukai orang lain. Jangan diri kita menyukai orang lain. Jangan menyukai orang yang jomblo, sakit hati atau yang lain juga masuk. Ya. Jadi lagu Haluku yang haru, ekonomi masuk, percintaan masuk. Oke, selamat malam, kembali lagi di Umah Project. Spesial sekali ya. Kali ini kita selain bisa menikmati kopi dari teras sharing, kita juga kedatangan sang musisi yang kemarin-kemarin sempat viral di YouTube dengan lagunya yang berjudul Haluku yang Haru. Siapa lagi kalau bukan Mas Aji. Mas Aji, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Mas. Masih halu. Masih halu. Seperti ya halus sih setiap hari, cuman ya sekarang mungkin sudah terminimalisir karena mungkin sudah terpantul atau tertagih oleh adanya perasaan yang sudah mulai tersampaikan. Putih sekali kalau kita dengar Mas Aji. Ayo kopinya Mas Aji. Korek itu Mas. Korek nggak ada nih. Oh, korek nggak ada nih. Sayang sekali. Oke, gimana nih? Masih. Soalnya kalau dia nggak ngerokok, jiwanya nggak lepas. Pak dulu guys. Oke, kita sebat dulu. Ya, sambil Mas Aji menikmati sebatnya, jangan lupa juga kita masih difasilitasi sama IMB Studio yang siap 24 jam memberikan konten terbaik buat kita Umah Project. Terima kasih IMB Studio. Oke, kopinya nih gimana kopinya? Kopinya beli di teras sharing. Kopinya enak, harga merakyat, HP masyarakat, pejabat kualitas pejabat. Oke. Mas Aji ini sudah hingar-bingar sekali ya kalau di gede-gede Banjarnegara lah, khususnya akustik live ya. Mas Aji, kalau kita bicara soal musik sendiri bagi Aji apa? Musik itu lebih ke apa? Lebih ke mungkin musik, saya sebagai pecinta musik ya maksudnya. Jadi kan ada dua, pecinta sama penikmat. Oke. Kalau pecinta musik itu lebih suka musik, jadi menyukai semua genre musik, semua nada yang musik pasti kita suka. Tapi kalau pecinta hanya mencintai musik yang dia suka. Contohnya dia cinta musik, tapi musik TikTok, musik DJ, ya cuma DJ aja, nggak suka musik lain. Cinta dangdut, ya dangdut aja sama payudara yang besar. Tapi kalau penikmat pecinta itu kan kita mencintai semua musik, mencintai semua karya seni, karena tidak ada musik yang jelek, semua karya bagus, karena semua karya pasti dari hati dan dari diri sendiri. Nggak ada paksaan ya. Jadi intinya beda ya antara pecinta sama penikmat. Oke, masuk. Oke, untuk genre sebenarnya Mas Aji ada saklek ke genre satu atau gimana ini? Kalau genre ya, saya itu ya mungkin karena sebenarnya sih pasti ada lah yang mungkin di hati, tapi kan saya sebagai sekarang ini ya mungkin serabutan dibilang apa saja masuk ya. Selain berokokan lah Mas. Tongkrongan sama anak ini bisa. Cuma nggak blok siapapun lah. Masuk. Yang penting mah kita jalan aja nongkrong asik. Oke, masuk. Salah satu yang trending, misalkan kita katakanlah sebagai penikmat musik nih,
kan nggak pasti nih musik yang sedang viral dangdut, nggak kemungkinan dangdut akan tertutup dengan reggae tertutup dengan jazz, rock. Nah, apakah Mas Haji juga salah satu musisi yang mengikuti pasang surutnya genre seperti itu? Kalau saya orangnya tidak sih, kalau saya itu lebih ke diri sendiri aja Mas. Jadi nggak membuat apa yang orang lain suka, tapi bisa membuat diri kita disukai orang lain. Berusaha disukai orang lain, tapi tidak menjadi yang orang lain suka. Itu aja Mas menurut saya. Jadi yang berusaha Mas Haji nggak boleh dipaksa dalam hal musik. Jangan kita jangan mengikuti apa. Yang penting ya, jangan mengikuti apa yang orang lain suka, tapi buatlah kita menjadi yang orang lain suka. Oke, masuk. Buatlah diri kita disukai orang lain. Jangan diri kita menyukai orang lain. Jangan menyukai orang sama jenis. Ada semakin ngelantur nih obrolan, kita ngopi dulu. Kopinya teras sharing, kopi merakyat, kualitas pejabat kelas. Aduh. Oke, kita bahas musik, enggak selalu soal genre. Pastinya ada perkembangan musik. Nah, kita ngobrolin fase lokalnya tempat kita dulu. Perkembangan musik di daerah kita sendiri seperti apa sekarang? Kalau di daerah kita Pagentan sini ya, khususnya Pagentan sini. Mungkin kalau musik-musik yang seperti yang saya gauli yang saya mainkan, mungkin kalau di sini kurang populer karena mungkin di sini masih condong ke ya musik-musik, katakanlah musik-musik apa ya, warisan atau musik-musik musik yang sudah membudaya. Ya membudaya lah, tiron-tiron lah kasarannya. Apa yang lagi trending ya, itu yang didengeri. Sih tidak masalah, cuman kan mungkin kalau untuk musik seperti saya mungkin tidak semua orang bisa suka dan bisa menikmatinya. Oke. Sekarang ngomongin soal lagu. Udah punya berapa lagu nih ngomong? Kalau lagu Mas, saya sudah banyak sekali Mas. Mungkin kalau di albumnya sudah jadi satu album. Kan sebenarnya yang baru saya record 2. Mungkin sebenarnya ada lagi. Mungkin ya bisa, kalau ada rezeki bisa ya cepatnya. Oke, nanti insya Allah video klip IMB Studio siap. IMB Studio selalu siap buat musisi lokal. Makanya buat musisi lokal berkaryalah terbaik, karena ownernya IMB itu tidak pernah pelit kalau bagaimana musisi perintis akan sukses jika tidak ada yang mengendorse video klip. Ayo IMB endorse. Namanya ini kita kasih judul podcast kebangkrutan IMB. Berarti nomor terakhir yang penting endorse gampang. Kita sering kopi rakyat, kualitas pejabat. Jok sekali kita. Oke, kita bahas yang paling pengen saya bahas ini. Haluku yang haru. Aduh, ini kalau saya dengar haluku yang haru, ini kayak lamunan yang bikin kita merenung dan bikin kita nangis. Bentar Mas, haluku yang haru. Kita judul lagu, ternyata laguku. Ya. Oke, kita bahas lagi nih ya. Haluku yang haru. Di YouTube ini kan kemarin buat teman-teman sini pada dengerin semua nih Haluku yang haru. Terus banyak yang dijadikan background video klip di Reels IG. Nah, udah tembus berapa viewers ini? Sebenarnya kemarin di YouTube sudah 5.000 lebih. 5.000. Tapi saya kan nggak tahu ya, soalnya baru awam di YouTube, nggak tahu pertama-tama algoritma YouTube. Jadi kan mau gimana biar videonya meledak, saya share di mana-mana, terus di komen-komen YouTube saya share link, ternyata dari situ yang bikin spam. Jadi kalau orang nonton dari ya paling yang saya share di komen itu bisa spam, jadi nggak bisa hilang lah maksudnya lah. Makanya kemarin spam ada 2000-an yang hilang. Saya kan ini sangat sayang sekali, padahal kan 2000 sudah lumayan dapat apa rokok. Berarti ini kembali lagi nih
Ini PR-nya sang senior YouTube ini. Kita kembali lagi ke IMB ini nggak mau menularkan ilmu YouTubean sih ke anak-anak lokal. IMB kurang Itu kurang mengedukasi YouTuber sini nih. Dia mau kaya sendiri nih kayaknya. Makanya itu jadi dampaknya itu buat para pemula itu nggak monet mas. Nah berarti ini tugas kembali lagi selain endorse, IMB juga harus mengedukasi YouTuber lokal. YouTuber teman-teman sini biar nggak monet jika kita tidak pernah tahu algoritma YouTube. Nah, algoritma YouTube kan saya juga nggak tahu. Jadi kembalinya lagi ke yang kepakarnya. Yang senior lah. Biar lagu-lagu Mas Aji nanti kedepannya nggak kena spam lagi ya, seperti itu ya. Nah, ini Haluku yang Haru ini sebenarnya inspirasi pertama ini gimana? Saya waktu dengerin pertama itu saya tertarik sama petikan gitarnya sebenarnya. Melodinya. Wah, sebentar ini melodinya ada cerita mencekam, sedih dan mencekam, tragis di balik petikan Haluku yang Haru. Berarti saya memang benar bisa merasakan nyawa dari petikan gitarnya. Mungkin saya pikir kenapa ya mungkin ya nggak semua orang tapi ada yang bisa, mungkin ada nyawanya di lagu saya. Juga banyak yang bilang ya mungkin lagu ada nyawanya ini bisa merasakan ya, mungkin karena saya membuatnya memang dari hati, mengungkapkan jiwa, mesti mengungkapkan rasa ya, mungkin dari itu cerita sedih saya dan mungkin bisa menjadikan orang-orang merasakannya juga, karena karya kalau dari kejujuran, dari ketulusan apa adanya mungkin aku lebih mudah diterima daripada yang mengada-ada atau memaksa-maksa untuk ya lah, intinya itulah. Betul. Oke. Ini menurut saya setelah lagu karya anak lokal, anak-anak sekitar lokal pret, anak sini maksudnya anak Pagentan punya karya dan karyanya layak didengarkan oleh publik seluruh dunia. Itu pertama. Mas mendengarkan loh mas. Enggak. Sebenarnya saya dengerin lagunya Bang Gembel, Mamange itu teman kita. Nah itu satu lagu judulnya Malaikat Itu Ibu. Itu bagi saya sendiri dia mewakili perasaan kita kepada ibu. Terus saya dengar lagi nih Haluku yang Haru. Ketika saya dengar terus, itu sebenarnya sebuah lagu yang bisa masuk ketika saya nggak punya uang. Itu masuk itu. Ya, jadi lagu masuk terus ketika mungkin dirasakan sama orang yang jomblo, sakit hati atau yang lain juga masuk. Jadi lagu Haluku yang Haru, ekonomi masuk, percintaan masuk. Karena begini ya, menurut saya Haluku yang Haru itu bukan soal tentang cinta, juga bisa soal ya kita mungkin punya impian tercapai, punya harapan, punya usaha tidak tersampaikan juga bisa di situ. Mungkin di situ lah. Banyak keasikan ya, ada keadaan. Oke. Terakhir nih sebelum nanti Mas membawakan sebuah lagu atau sebuah karya menurut Mas Aji seperti apa? Kalau dulu kata Bang Gembel tuh lagu itu anak. Dan kalau Mas Aji ini apa ini? Kalau lagu itu adalah kejujuran lah, mungkin sebuah kejujuran. Misalnya ibaratnya kita cerita, kita bercerita, tidak semua orang mungkin akan mau mendengarkan cerita kita. Kalau bercerita seperti tidak semua orang mendengarkan. Tapi kalau kita dibuat lagu, ada nadanya, ada hikmahnya, mungkin tidak semua tahu. Kan kita mungkin akan lebih mudah mendengarkan didengarkan orang lain. Oke, kita daripada curhat sama orang lain jelas baik kita curhat lewat sebuah lirik ya, karena juga kebanggaan seorang musisi itu ketika karya kita disukai dan dikenal oleh orang lain. Betul. Dan pastinya nih Haluku yang Haru ini bakal ada yang cover. Nah, misalkan ada cover nih, tahu-tahu nggak izin cover Zidan. Nah contohnya katakanlah inisialnya Zidan. Di cover ternyata views-nya lebih banyak daripada gimana? Kalau itu sudah tidak asik, itu tidak mungkin tidak apa ya. Jadilah posisi yang benar-benar tapi setidaknya
Buat apa kita bernyanyi bagus dan kita Ya. menyanyikan lagu bagus kalau bukan lagu kita, lebih baik jelek karya atau tidak kita sendiri. terkenal, lebih yang penting lagu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi seperti itu mungkin ya obrolan singkat kita tentang hingar-bingarnya Mas Aji di dunia musik ini ya. Jadi yang penasaran Haluku yang Haru, tonton di YouTube. Nah, Apa bisa, namanya? bisa di YouTube Ajisat. Ajisat atau tulis saja Haluku yang Haru yang di Haru. bawah ini. Nanti kita linknya taruh di bawah ini. Haluku yang Haru udah tembus 5.000 viewers, tapi yang lain Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo Mas Haji, sambil kita ngopi, kita dengerin Haluku yang Haru secara langsung. Bawa gitar atau? Oh iya. Oke. Wah, kita pas. Ini sebenarnya kita nggak siap-siap ya. Tahu-tahu ada gitar di situ. Dulu aja nih kita. Haluku yang Haru. Kukira judul lagu, bener laguku ya. Dan jangan lupa kita masih di endorse sama Teras Sharing. Punya enak. Katanya Mas Aji, kopi apa? Kopinya rakyat kualitas pejabat. Wah, kopi rakyat kualitas pejabat. Ini dia Mas Aji dengan Haluku yang Haru. Goks. Goks sekali. Dengarkan di bawah ini linknya. Kalau yang mau dengerin versi lengkapnya, jangan lupa linknya di bawah ini nanti. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Haji, waktunya terima kasih sekali. Ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Oke. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe karena subscribe itu kata-kata gratis. Nggak tahu nyatanya gratis atau enggak ya. Karena kan ada subscriber berbayar. Iya, ada juga yang beli subscriber di Shopee banyak. Banyak sekali. Oke, begitu dulu podcast kita bersama Mas Aji. Dan yang pengen mengundang teman-teman musisi yang lain atau sosok inspirasi yang lain, silahkan aja. Yang mau undang saya silakan ada di bawah ini nomor telepon saya, tapi saya sarankan jangan langsung. Ini nggak ada perjanjian loh, nggak ada perjanjian masalah undang-undangan. Aduh. Soalnya yang punya sosok inspirasi di kawasan Banjarnegara, khususnya Banjarnegara atas, entah itu petani, entah itu musisi, entah itu pedagang, Ya buat entah itu ya mungkin apalah. buat Inspirasi kita semua pokoknya. Jangan lupa nanti hubungi kami saja lewat tim kami, nanti kita ajak podcast bersama-sama. Oke, seperti itu. Selamat malam, sampai jumpa di buat Umat Project. Iya, kalimat itu Mas. Oke, Promosi dulu ya. kalimat apa-apa, ya. penutup.
Ya buat yang modal saya nggak perlu punya kafe, punya apa. Buat para petani yang lagi mati lombok mau ada live akustik bisa udah ya. Yang buat para tukang gelondong, Ada. beli gelondong mau ada live akustik bisa. Karena saya ini musisi serabutan lah. Menerima semua tanggapan musik Masuk. kecuali ambegan. Masuk. Ambegan wah bisa soalnya. Masuk. Berarti yang udah mau panen lombok bisa. Yang mau live akustik silakan. mau lombok larang. Kita kasih judul Lombok Akustik. Ya, Oke, terima kasih sekali lagi Mas Aji. Oke, siap. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.